Halo Sobat Kimia, saya Reza Putranaswara, NIM 1207070102, mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu material modern yang banyak digunakan dalam elektronika. Apakah itu? Yap, silikon. Sebagai suatu materi, tentulah silikon memiliki sifat fisika dan sifat kimia tersendiri. Bagaimanakah sifat fisika dan kimianya? Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari sifat fisika. Sifat fisika dari silikon adalah sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasinya 3s2 3p2, fase zatnya adalah solid atau padat, titik keleleh 1687 Kelvin, titik didih 3538 Kelvin, distribusi elektron 8,2, energi ionisasi 8,2, jari-jari kovalen atom 790, jari-jari ion 0,41, keelektronegatifan 1,8, berat atom standar 28,085 gram per mol, bahan beku 50,21 kJ per mol, kapasitas bahan 19,789 Joule mol per Kelvin, bahan penguapan 359 kJ per mol, dan terakhir energi ikat 210 sampai 250 kJ per mol. Itulah sifat fisika dari silikon, sob. Selanjutnya, bagaimanakah sifat kimianya? Silikon adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14. Silikon terletak pada golongan 4A sehingga memiliki elektron valensi 4. Silikon tersedia di alam dalam bentuk senyawa yang pada umumnya merupakan senyawa silikon dengan oksigen yang dinamakan silika atau silikat dengan rumus kimia SiO2. Selain itu, jari-jari silikon lebih besar dari karbon, sehingga tidak dapat membentuk ikatan rangkap dengan sesamanya, hanya ikatan tunggal serentak dalam susunan tetrahedral. Karena itu, silikon tidak reaktif pada suhu kamar dan tidak bereaksi dengan asam, kecuali asam nitrat dan asam hidrofluorat. Tetapi dapat bereaksi dengan basa kuat seperti NaOH. Silikon juga cenderung membentuk senyawa yang besar dengan ikatan kovalen. Meskipun begitu, silikon tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita sudah tahu sifat fisika dan sifat kimia dari silikon. Seperti kita ketahui, dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa silikon tidak tersedia di alam sebagai unsur murni, sob, melainkan dia tersedia dalam bentuk senyawa yang pada umumnya merupakan senyawa silika atau silikat yang terbentuk antara silikon dengan oksigen, sob, dengan rumus kimia SiO2. Nah, lantas bagaimana sih cara untuk menghasilkan silikon murni? Silikon dapat disintesis dengan cara mereaksikan silika dengan kayu, arang, dan batu bara pada sebuah perapian listrik dengan elektroda karbon. Pada suhu di atas 1900 derajat Celcius, silika dan karbon akan bereaksi seperti persamaan reaksi di bawah. SiO2 liquid plus 2C solid menjadi Si liquid plus 2CO gas. Dengan begitu, terciptalah silikon murni berwujud cair yang ada di dasar tungku, yang kemudian dialirkan dan didinginkan. Silikon yang disintesis melalui proses ini disebut metallurgical grade dengan tingkat kemurnian paling kecil 98%. Nah, sudah terjawab kan, sob? Bagaimana cara menghasilkan silikon yang murni? Melihat pada kalimat yang dituturkan di awal video, yakni material modern yang banyak digunakan dalam elektronika, lantas, apa sih fungsi ataupun kegunaan dari silikon ini dalam elektronika? Jadi gini, sob, dalam elektronika, biasanya silikon digunakan sebagai bahan dasar pembuatan komponen-komponennya, sob, seperti transistor, microchip atau prosesor, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya itu, sob, negara tertentu, silikon telah dikembangkan dalam bidang elektro yang lebih besar lagi, sob, yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik. Silikon akan dibentuk sebagai panel yang akan menangkap sinar tampak
kemudian akan diubah menjadi energi listrik, sob. Sebetulnya, silikon tidak hanya berfungsi dalam bidang elektro maupun elektronika saja, sob. Contohnya saja, ketika silikon masih dalam bentuk silika atau pasir silika, itu dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kaca, sob. Itulah penjelasan sekilas mengenai silikon sebagai material modern yang banyak digunakan dalam elektronika. See you next time!